Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas tentang kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam ya. Di sini kita bisa melihat video terbaru atau video cuplikan terbaru dari Kak Widya masih terkait kasus Vina Eki yang di Cirebon terjadi pada 2016 silam. Mari kita lihat video cuplikan dari Kak Widya. Orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Vina ini karena melibatkan orang-orang tidak bersalah dipenjarakan. Itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah ya, tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Vina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM. Hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu belum ada bu. Cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam. Di dalam disuruh mengakui kasusnya Vina. Jadi ini ya kunci satu-satunya itu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa ya kan. Itu kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan ibu bersamanya selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan. Duh, kayaknya enggak deh bu. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy, interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter. Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini bu. Ya jadi begitu. Iya, jadi itulah saudara-saudara video cuplikan dari Kak Widya, kita sudah mendengarkannya. Nah, bagaimana menurut tanggapan saudara-saudara sekalian atas video cuplikan yang sudah kita putar tadi? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Lalu di sini dikatakan bahwa tim hukum Polda Jawa Barat itu memastikan bahwa Peggy Setiawan merupakan Peggy Perok, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar usai memberikan jawaban ya atas dalil tim kuasa hukum Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan, di mana itu dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung Selasa tanggal 2 bulan 7 2024. Peggy yang dimaksud Polda Jawa Barat adalah itu bukan Peggy yang lain, kata tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Seperti yang disampaikan juga Bang Tony RM, saudara-saudara, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan ya menyebut ada 5 kejanggalan yang dipersoalkan dalam sidang pra-peradilan, di mana
Itu kejanggalan pertama ya. Yang pertama itu yakni terkait penyitaan 2 unit sepeda motor Suzuki Smash warna ungu milik Peggy Setiawan dan Yamaha Jupiter milik pamannya pada tahun 2016 silam. Menurutnya, penyitaan 2 unit sepeda motor itu dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga melanggar pasal 38 ayat 1 KUHP ya, yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan 2 unit sepeda motor pada tahun 2016 tersebut tidak sah, kata Bang Tony, itu pada Selasa tanggal 2 bulan 7 2024 ya, saudara-saudara. Nah, lalu kejanggalan yang kedua ya. Yang kedua itu kata Bang Tony yakni penetapan DPO. Penetapan DPO itu yang diduga melanggar prosedur. Ia menyebutkan pada tanggal 14 Mei 2024 ya, saudara-saudara, itu Polda Jawa Barat menetapkan 3 orang DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Khusus Peggy alias Perong, kata beliau, dengan ciri-ciri rambut keriting, umur 30 tahun pada tahun 2024 ya, pada tahun 2024, tempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Yang ditangkap saat ini adalah Peggy Setiawan dengan ciri-ciri berbeda dengan Peggy alias Perong sesuai ciri-ciri DPO Polda Jawa Barat. Saat penetapan DPO Peggy alias Perong tersebut, itu status Peggy Setiawan belum tersangka sehingga penetapan DPO oleh Polda Jawa Barat. Nah, menurut Bang Tony, penangkapan Peggy bertentangan dengan pasal 17 ayat 6, saudara-saudara. Pasal 17 ayat 6 itu Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Ia menyebutkan sejak tahun 2016 Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil oleh kepolisian dan tidak pernah diperiksa terkait perkara pembunuhan Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Peggy Setiawan ditetapkan tersangka itu kan pada tanggal 21 Mei 2024 ya, saudara-saudara, setelah itu ditangkap dengan nomor surat ketetapan tentang penetapan tersangka ya. Di mana kejanggalan ketiga juga yakni terkait penangkapan Peggy Setiawan, Bang Tony membeberkan Peggy Setiawan diungkap pada tanggal 21 Mei 2024 oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Saat Peggy Setiawan ditangkap, status Peggy Setiawan belum tersangka. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, kata Bang Tony, seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap Peggy Setiawan ya, seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP, saudara-saudara. Nah, Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sehingga penangkapan Peggy Setiawan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, untuk kejanggalan yang keempat, saudara-saudara, yakni penetapan tersangka Peggy Setiawan dinilai cacat hukum. Tony menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan itu termuat dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan disertai dengan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi terlebih dahulu. Di mana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain harus ada 2 alat bukti, Peggy Setiawan juga harus diperiksa dulu sebagai saksi, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU
garis angka Romawi 12 garing 2014 dan termuat dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan sebagai saksi. Nah, untuk yang terakhir itu yang kelima, kejanggalan yang kelima itu Tony menjelaskan penyitaan rapor SD, rapor SMP, ijazah SD, SMP hingga akte kelahiran Peggy Setiawan asli. Selain itu, keluarga pada tanggal 22 Mei 2024 ikut disita tanpa adanya penetapan pengadilan. Menurut penyitaan tersebut melanggar pasal 38 ayat 1 KUHP, saudara-saudara, yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga penyitaan rapor ijazah Peggy Setiawan tidak sah. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Iki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.